kurang dari 6 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di kuliah malam ini ya. Silakan untuk yang presentasi kelompok 1 bisa mempersiapkan materinya ya. Silakan. Iya Pak, izin nanya, ini saya buat PPT sendiri apa dari PPT Bapak ya Pak? Dari saya aja Mas di share. Oh ya, baik Pak. Ya, dipresentasikan.
Nah, sudah kelihatan, Pak. Masih mungkin. Ya, mungkin Mbak Anita bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 bersama Mas Rafli. Berikut presentasi dari kelompok kami. Yang pokok bahasanya meliputi pentingnya minat berwirausaha, kewirausahaan dan perguruan tinggi, dan batas nilai wirausaha melalui pendidikan tinggi. Selanjutnya, pentingnya minat berwirausaha. Wirausaha sebagai potensi pembangunan negara menjadi lebih mantap jika ditunjang wirausahawan yang handal. Manfaat wirausaha: menambah lapangan pekerjaan atau mengurangi pengangguran, generator pembangunan lingkungan, bidang produksi, distribusi, pemeliharaan lingkungan, kesejahteraan, dan sebagainya. Yang ketiga, memberi bantuan kepada orang lain dan pembangunan sosial. Yang keempat, mendidik karyawan menjadi orang mandiri, disiplin, jujur, dan menghadapi pekerjaan. Yang kelima, memberi contoh cara bekerja keras tanpa melupakan prinsip agama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, hidup efisien, tidak bertambah dan tidak boros. Selanjutnya, wirausaha sebagai potensi pembangunan. Dua dharma bakti wirausaha terhadap pembangunan bangsa yaitu: yang pertama, wirausaha mengatasi kesulitan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang kedua, sebagai pejuang bangsa dalam bidang ekonomi, meningkatkan ketahanan nasional, mengurangi ketergantungan pada bangsa asing. Walaupun begitu, tidak banyak yang mau menjadi wirausaha karena pandangan negatif masyarakat terhadap profesi wirausaha. Faktor psikologis yang membentuk sikap negatif masyarakat antara lain agresif, ekspansif, suka bersaing, egois, tidak jujur, kikir, sumber penghasilan tidak stabil, kurang terhormat, pekerjaan rendah, dan sebagainya. Selanjutnya, mereka tidak menginginkan anaknya menerjun bidang dan berusaha mengalihkan perhatian anak untuk apa sekolah tinggi jika hanya menjadi pedagang. Pandangan ini sudah tertanam kuat di lubuk hati besar rakyat kita dengan penjajahan Belanda sampai beberapa dekade kemerdekaan. Landasan filosofis ini yang menyebabkan rakyat Indonesia tidak termotivasi terjun ke dunia wirausaha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh para sahabat, pekerjaan apakah yang paling baik ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, orang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jual beli yang bersih merupakan bagian dari kegiatan profesi bisnis. Para ulama sepakat mengenai kebaikan pekerjaan dagang atau jual beli sebagai perkara yang telah diperhatikan sejak zaman Nabi hingga masa kini. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, pedagang yang jujur dan terpercaya bersama-sama para nabi, orang shodikin, dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmidzi dan Hakim. Berdagang atau berbisnis harus dilandasi oleh kejujuran. Apabila tidak jujur, tunggulah kehancuran. Apabila jujur, ia mendapat keuntungan dari segala penjuru yang tidak ia duga sebelumnya. Orang tua sudah tidak berpandangan negatif lagi di dunia bisnis. Para lulusan perguruan tinggi tidak lagi malu. Kalau kebutuhan akan berubah, menyatakan bahwa satu negara akan mampu membangun apabila 2% dari jumlah penduduknya bergerak dalam bidang wirausaha. Dengan demikian, jika negara kita berpenduduk 200 juta jiwa, wirausahawannya
Orang sebanyak kita. Katakanlah jika kita hitung semua perdagangan Indonesia mulai dari pedagang kecil sampai pedagang besar. Tentunya sebagian terbesarnya adalah kelompok kecil yang belum terjamin mutunya dan belum terjamin kelangsungan hidupnya atau kontinuitasnya. Menurut Alex Computer, wirausahawan adalah seorang inovator, individu yang punya semangat, kemampuan, dan pikiran untuk melakukan cara berpikir yang dan malas. Wirausahawan mempunyai peran untuk mencari kombinasi baru gabungan dari 5 hal, yaitu yang pertama pengenalan barang dan jasa baru, metode produksi baru, sumber bahan mentah baru, pasar-pasar baru, dan yang terakhir organisasi industri baru. Yang ketiga, makna wira swasta dan wirausaha. Wira swasta terdiri dari 3 kata, yaitu wira, swah, dan sta. Wira adalah manusia unggul, teladan, berbudi luhur, berjiwa besar, berani, pahlawan atau pendekar kemajuan, dan memiliki keunggulan watak. Swah artinya sendiri, sta artinya berdiri. Daud Yusuf tahun 1988 menyatakan bahwa seorang wira swasta adalah orang yang memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, memimpin usaha baik secara teknis maupun ekonomis dengan berbagai aspek fungsional seperti memiliki secara penuh atau sebagian, mengurus dalam kapasitas sebagai penanggung jawab sebagai manajer, menerima tantangan ketidakpastian dan mampu menanggung risiko ekonomi yang sulit diukur secara kuantitatif dan kualitatif, mempelopori usaha baru, menerapkan kombinasi baru, memburu keuntungan dan manfaat secara maksimal, membawa usaha ke arah kemajuan, perluasan, perkembangan melalui jalan kepemimpinan ekonomi untuk menaikkan prestis, kebebasan, kekuasaan, dan kehormatan, dan kontinuitas usaha. Kewirausahaan terdiri atas 3 bagian pokok yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, yaitu yang pertama, sikap mental wira swasta, 2, kewaspadaan mental wira swasta, 3, keahlian dan keterampilan wira swasta. Bagian ketiga telah banyak didapatkan dari pendidikan sekolah yang ada, tetapi bagian yang satu dan kedua masih memerlukan banyak waktu dan pemikiran untuk mengembangkannya. Selanjutnya, ciri-ciri seorang wira swasta. Yang pertama, perilakunya terpuji, disiplin, jujur, dan tekun. Yang kedua, berani menanggung resiko dengan penuh perhitungan yang matang. Yang ketiga, mempunyai daya kreasi, motivasi, dan imajinasi. Yang keempat, hidup efisien, tidak boros, tidak pamer kekayaan atau demonstration effect. Yang kelima, mampu menarik orang lain, karyawan untuk bekerja sama. Yang keenam, mampu menganalisis dan melihat peluang. Dalam berbagai selanjutnya yaitu wirausaha. Dalam berbagai tulisan atau literatur, tampak adanya penggunaan istilah saling bergantian antara wira swasta dan wirausaha. Ada yang menyatakan bahwa wira swasta merupakan pengganti istilah entrepreneur, dan untuk istilah entrepreneur digunakan wirausaha, sedangkan untuk istilah entrepreneurship digunakan istilah kewirausahaan. Dalam kepustakaan bisnis, beberapa sarjana Amerika memberi arti entrepreneurship sebagai kegiatan individual atau kelompok yang membuka usaha baru dengan maksud memperoleh keuntungan atau laba, memelihara usaha dan membesarkannya dalam bidang produksi atau distribusi barang-barang ekonomi atau jasa. Wirausaha adalah sikap mental yang berani menanggung resiko, berpikir maju, berani berdiri di atas kaki sendiri. Selanjutnya, prinsip wirausaha dan orang-orang sukses. Pertama, winner regard men as highest and greatest value, loser as those to realize their goals. Orang-orang yang sukses menempatkan SDM sebagai nilai tertinggi, orang-orang yang gagal menganggap manusia hanya sebagai alat. Yang kedua, winners are
far-sighted, losers short-sighted. Orang-orang yang sukses berpandangan luas, orang-orang yang gagal berpandangan sempit. Yang ketiga, winners solve problems, losers are dissolved by problem. Orang-orang yang sukses memecahkan masalah, orang-orang yang gagal terbawa masalah. Winner anticipate the unexpected, losers are never tolerate at unexpected. Orang-orang yang sukses dapat mengatasi hal-hal yang tidak diharapkan. Orang-orang yang gagal tidak mampu menggapai hal yang diharapkan. Selanjutnya, kewirausahaan dan perguruan tinggi. Kewirausahaan dan perguruan tinggi. Yang pertama ada eksistensi perguruan tinggi. Fungsi PT itu mempersiapkan generasi muda untuk menguasai masa depan bangsa. Nah, masalahnya itu apa? Lulusan perguruan tinggi, dunia industri sama dengan pengangguran. Nah, bagaimana kontribusi perguruan tinggi dalam membuka peluang kerja? Dan kedua, yang bagaimana eksistensi perguruan tinggi dalam kembangkan dunia wirausaha. Nah, yang kedua, pendidikan tinggi menaikkan status sosial dan keinginan penghasilan yang lebih besar pada sektor ekonomi karena pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi menjadi jaminan status sosial bukan kebutuhan. Sejak awal berdiri, perguruan tinggi dihadapkan pada dua kutub yang saling bertentangan. Yang pertama, analog system, yaitu kebutuhan industri. Yang kedua, continental system, masalah penelitian dan pemahaman ilmu tanpa mempedulikan perkembangan masyarakat industri. Yang fungsi PT menurut Daniel Bell ada 4. Yang pertama, memelihara tradisi kebudayaan. Yang kedua, mencari kebenaran penelitian melalui penemuan dan scholarship. Yang ketiga, melatih. Bapaknya belum ada ya? Maaf, bapaknya belum ada. Udah di ACC. Yang 4, menerapkan pengetahuan untuk kepentingan masyarakat. Eksistensi perusahaan perguruan tinggi dalam memperdayakan ekonomi masyarakat dan mengembangkan jiwa kewirausahaan mahasiswa dapat terjadi jika perguruan tinggi memiliki komitmen dan kemampuan serta diberi peluang untuk beradaptasi dalam kegiatan perekonomian. Peluang itu dapat dilaksanakan melalui kegiatan intra dan ekstrakurikuler. Intra itu apa? Seperti mata kuliah kewirausahaan, manajemen kewirausahaan. Nah, ada nada ekstrakurikuler. Yang pertama itu misal adanya Kopma, koperasi mahasiswa, di mana mahasiswa-mahasiswa tersebut bisa membangun jiwa entrepreneur. Sama ada namanya PKM. Biasanya PKM itu ada ide-ide mahasiswa yang ingin dikembangkan. Yang ketiga, kecenderungan pola kesempatan kerja di Indonesia menurut Sumianto dan kawan-kawan. Pada umumnya kualitas tenaga kerja Indonesia rendah. B. Fakta di lapangan menunjukkan tingginya tingkat kesenjangan antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. C. Struktur perekonomian kita ternyata masih lebih banyak membutuhkan unskilled labor daripada skill labor. Saat ini dibutuhkan sejumlah besar tenaga kerja terdidik, khususnya jurusan eksakta dan terapan pada satu pihak, tetapi jurusan non-eksakta tidak mendapatkan kesempatan kerja. Khususnya di Indonesia, dunia pendidikan dihadapi pada persoalan dilematis antara mengedepankan kualitas dan kuantitas lulusan. Yang F, fakta menunjukkan bahwa jiwa wira swasta di kalangan lulusan perguruan tinggi kurang dimiliki karena pada umumnya mahasiswa mengharapkan bekerja sebagai pegawai karena bergengsi. A. Mewujudkan peran perusahaan perguruan tinggi dalam memperdaya ekonomi. Untuk mewujudkan peran perguruan tinggi dalam memperdayakan ekonomi masyarakat melalui tridharmanya, beberapa PT memprogramkan kegiatan kewirausahaan baik melalui program intrakurikuler
akademis maupun kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama kan ada kegiatan intrakurikuler. Nah, pengembangan kewirausahaan ini melalui kegiatan intrakurikuler, misalnya ada materi manajemen kewirausahaan sebagai mata kuliah pilihan atau mata kuliah muatan lokal. Nah, yang kedua ada kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan kewirausahaan melalui kegiatan ekstrakurikuler koperasi mahasiswa atau bisa disebut Kopma. Pelatihan kewirausahaan mahasiswa secara terprogram, tersistem, dan berkesinambungan. Pelatihan tersebut ditindaklanjuti dengan studi lapangan ke berbagai perusahaan mitra dan praktik kerja lapangan. Upaya penanaman jiwa wirausaha dan pengembangan potensi kewirausahaan. Kebijakan pemerintah tentang kewirausahaan, Impres nomor 4 tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan. 2. Memorandum bersama Kantor Menteri Negeri Kependudukan, BKKM, BN, dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Nomor 27 garis miring HK 104 garis miring E6 garis miring 96 atau no titik 0314 garis miring U garis miring 1996 tentang peran serta mahasiswa Indonesia dalam program pembangunan keluarga kesejahteraan dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui program kegiatan mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia. C. Program-program kewirausahaan, upaya memperdaya ekonomi masyarakat perguruan tinggi dan memberikan peluang bagi mahasiswa dalam menanamkan jiwa dan menumpuk bakat kewirausahaan itu dilaksanakan dalam bentuk kuliah kerja usaha atau KKU. Aplikasi KKU tersebut dilaksanakan bersama-sama melalui bentuk praktik kerja lapangan usaha atau PKLU, kuliah kerja nyata usaha KKNU, karya alternatif mahasiswa usaha KAMU, pengabdian kepada masyarakat usaha PKM, dan program kreatif mahasiswa. Pemberian subsidi dana sebagai modal kerja. Menciptakan jaringan dengan kementerian atau instansi lainnya. 1. Untuk mewujudkan program pengembangan kewirausahaan di kalangan mahasiswa, PT perlu menciptakan jaringan dengan bekerja sama dengan berbagai instansi, departemen, dan dunia industri. Hal itu penting agar mahasiswa yang telah menerima mata kuliah kewirausahaan ataupun mengikuti pelatihan kewirausahaan dalam organisasi kemahasiswaan ekstrakurikuler dapat melakukan studi lapangan, praktik kerja lapangan, dan magang di dunia industri atau usaha. Dengan demikian, mahasiswa memiliki pengalaman konkret berwirausaha di samping wawasan kewirausahaan. Realitas PT terjebak dalam memproduksi tenaga penganggur terdiri karena adanya hambatan sosio-kultural. Mata kuliah kewirausahaan selain berisi wawasan kewirausahaan juga pendidikan yang menerapkan prinsip dan metodologi ke arah pembentukan kecakapan hidup atau life skill. Life skill mengacu beragam kemampuan yang diperlukan seorang untuk menempuh kehidupan dengan sukses, bahagia, dan secara bermartabat pada masyarakat. Life skill mencakup komunikasi skill, decision making skill, resources and time management skill, and planning skill. Pemahaman akan life skill diharapkan memotivasi untuk mengembangkan potensi secara mandiri atau wirausaha. Terima kasih. Sebelumnya ada pertanyaan? Mas Yadi. Mungkin Mas Zaki ada pertanyaan? Baik, silakan untuk dilanjut dengan pertanyaan ya. Sebutkan nama, kemudian dicatat ya sama yang presentasi. Sama pertanyaannya nanti dikirim ke saya. Baik, Pak. Jadi keaktifan tuh perlu juga ya. Iya, Pak. Nanti ada poinnya lah, ada nilainya. Oke, Baik, silakan Pak. Mas. Baik, Muhammad Zikri Zaki. Izin bertanya, terima kasih sebelumnya Mas Rafli dan Mbak Anita. Laksan juga mungkin mau tanya di sini ya. Saya tadi tertarik sekali Mas Rafli terkait dengan pernyataan yang ada di PPT tadi bahwa tenaga kerja di Indonesia itu ternyata memiliki gap yang cukup
jauh antara kompetensi yang dipelajari di kampus dan kompetensi yang diminati di bursa kerja, khususnya di lini bidang pekerjaannya. Kayak tadi disebutkan bahwa di eksak itu lebih banyak memang secara teknis kebutuhan pekerja di bidang tersebut banyak. Nah, pertanyaannya nih, apalagi kita itu nggak di eksak ya, kira-kira apa sih yang menyebabkan lebih spesifik lagi pertanyaannya mungkin orang-orang yang di manajerial seperti kita di jurusan manajemen terutama gitu kurang dapat mendapatkan kesempatan yang seluas teman-teman eksak dapat, misal dari paparan yang PPT tadi dijelaskan gitu. Kemudian kiranya ada nggak dari saran kelompok satu ini untuk bisa membuat antara dunia kampus ini bisa link and match atau sesuai dengan tuntutan pangsa pasar pekerja di Indonesia gitu, sehingga nanti lulus bisa langsung kerja gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Jaki, sebelumnya pertanyaannya sungguh luar biasa ya, bikin saya pusing juga, tapi nggak apa-apa pertanyaannya. Terima kasih juga untuk Mas Jaki. Ini Pak langsung dijawab atau ditampung dulu Pak? Bisa ditampung dulu ya. Ya Pak, baik Pak. Mungkin Mas Aksan atau yang teman-teman lain ingin menanyakan. Ya, saya Mas Rafli. Ya pasti itu Mas Rifai pasti bertanya. Ya monggo Mas Rifai. Ya, saya Hasanur Rifai. Begini Mas Rafli, tadi disampaikan ada poin fakta menunjukkan bahwa jiwa wira swasta entrepreneur di kalangan lulusan PT kurang diminati ya, karena pada umumnya mahasiswa mengharapkan bekerja sebagai pegawai. Pertanyaan mungkin bisa ditulis di chatting nanti biar lebih mudah ya, saya dicatat sama yang presentasi. Mas Digri tadi pertanyaannya bisa di sama Mas Rifai juga bisa, atau yang lain mau nulis juga bisa. Baik Bapak. Ya. Lanjut Mas Rifai. Ya, pada umumnya mahasiswa mengharapkan bekerja sebagai pegawai karena bergengsi. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana merubah mindset baik mahasiswa, baik masyarakat bahwa orang kuliah itu tidak harus jadi pegawai, tidak harus jadi PNS. Nah, bagaimana tahapan-tahapan agar mindset masyarakat, mindset mahasiswa itu bisa berubah bahwa kuliah itu rak jadi PNS tok gitu. Jadi kalau misalkan ada tetangga atau anu yang tanya, Mas sekarang udah lulus ya? Iya. Sekarang kerja di mana? Usaha Bu. Lu kuliah tinggi-tinggi kok cuman usaha atau wira swasta itu. Lah gimana tahapan-tahapan untuk merubah mindset mahasiswa atau masyarakat agar tidak jadi budaya seperti itu. Ya, mari Mas Rafli. Ya, terima kasih Mas Rifai atas pertanyaannya. Mungkin Mbak Anita mau menjawab pertanyaan dari Mas Jaki atau Mas Rifai?
Saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Sekar Ayu Indraswari. Ya, menurut kelompok Anda, bagaimana pola pikir yang harus dimiliki seseorang agar sukses dalam berwirausaha? Menurut kelompok kami, yang pertama yaitu harus percaya bahwa semuanya mungkin. Pelajaran paling penting untuk menjadi pengusaha yang besar itu harus selalu percaya bahwa segala sesuatu mungkin terjadi. Kepercayaan ini yang dapat melampaui keinginan dalam hati, sebab kalau kita percaya, segala sesuatu juga akan mungkin terjadi. Yang kedua, mengapresiasi prestasi kecil. Sebagai seorang pengusaha, kita akan lebih sering gagal dan hampir tidak pernah melihat apapun manfaat dari usaha kerja keras tersebut. Padahal sukses itu membutuhkan waktu dan proses, seperti ucapan terima kasih kepada klien. Semua hal-hal besar dibangun perlahan-lahan dan terkadang dari hal yang kecil. Dengan begitu, klien atau pelanggan akan merasa dihargai sebagai konsumen dan akan kembali lagi melakukan pembelian atau repurchase. Yang ketiga, hindari berpikir sendiri tanpa ada masukan dari orang lain. Saat kita berpikir tentang kewirausahaan, kita membayangkan sesuatu yang luar biasa, berbagai ide-ide dan bekerja sama dengan seseorang yang memiliki keyakinan yang sama, sangat dapat memperkaya dan membantu kita untuk menempuh jalan kesuksesan. Yang keempat, fokus dengan yang dikerjakan. Kita akan selalu melihat rumput tetangga yang lebih hijau. Pikirkan menjadi seorang yang perfeksionis untuk mencapai target yang kita inginkan. Seorang pengusaha bisa menghabiskan banyak waktu dalam menganalisis pesaingnya, melihat bagaimana cara agar dapat mengunggulinya atau mungkin meniru produk yang telah mereka buat. Tapi jangan terlalu banyak menghabiskan waktu untuk mengamati orang lain. Fokus pada ide kita sendiri dengan meningkatkan kreativitas. Yang terakhir, lakukan sesuatu setelah memiliki ide baru. Sebagian besar ide-ide penemuan baru sudah menjadi hal yang biasa dalam pikiran dan tidak direalisasikan. Mereka menjadi baru ketika hal ini masuk ke pasar. Ketika kita memiliki sebuah ide, langkah berikutnya adalah pergi untuk mewujudkan ide itu. Itu berlaku pada setiap aspek kehidupan dan terkadang menjadi yang pertama lebih baik daripada menjadi yang sempurna. Bagaimana Mbak Indras? Apakah sudah jelas? Ya, sudah cukup jelas Kak Anita, terima kasih. Sama-sama. Ya, terima kasih Mbak Anita sama Mbak Sekar ya. Mungkin saya izin menjawab pertanyaan Mas Ahsan dulu ya. Mas Jikri, susah juga nih. Keren ya. Mungkin nanti bisa didiskusin sama Mbak Anita dulu. Pertanyaan Mas Jaki ya. Kenapa sih pertanyaan Mas Ahsan itu kenapa sih sekolah tinggi-tinggi tapi ujung-ujungnya ya usaha juga? Mungkin jawaban dari saya, edukasi dan sosialisasi kepada mahasiswa dan masyarakat bahwa dari lulusan perguruan tinggi tidak hanya mencetak pegawai negeri saja. Misal kan bisa kuliah itu di bidang aspek kehidupan dapat dijangkau, karena di perguruan tinggi tidak hanya mengajarkan pegawai namun segala aspek bidang seperti mempelajari wirausaha. Nah, untuk merubah mindset mahasiswa atau masyarakat tidak butuh waktu yang singkat, namun juga proses yang cukup lama. Jadi, selama kuliah itu tidak hanya mencetak pegawai-pegawai saja, tapi bisa juga mengembangkan usaha. Banyak juga contoh artis-artis yang lulusan sarjana atau lulusan di luar negeri berwirausaha juga, seperti siapa ya? Mikha Tambayong. Kan dia juga lulusan Harvard, dia juga mempunyai usaha seperti itu, Mas Rifai. Baik, Mas Menteri juga ya. Ya, nggak hanya perguruan tinggi nggak hanya mencetak pegawai saja, tapi bisa juga kita berwirausaha gitu.
Begitu Mas Ahsan. Baik-baik, cukup Mas Rafli, terima kasih. Sama-sama Mas Ahsan. Ini pertanyaan dari Mas Zaki ya. Ntar saya baca dulu. Mungkin saya maaf ya Mas Zaki, saya izin menjawab dari pertanyaan dari Mas David dulu. Menjadi seseorang, pertanyaan menjadi seorang berusaha adalah suatu tantangan yang besar. Bagaimana jika di pertengahan jalan usaha Anda tidak berkembang atau malah bangkrut? Apa yang sebaiknya dilakukan? Menurut pandangan saya pribadi, saya juga mempunyai usaha angkringan ya. Kadang di bawah, kadang di atas gitu. Jadi kalau misalnya bangkrut atau tidak laku ya, sepertinya harus melakukan konsisten. Laku nggak laku harus jualan. Jadi selama jualan itu nggak mungkin ada di atas, nggak mungkin selalu di bawah gitu. Jadi perlunya konsisten untuk berjualan gitu loh. Jadi nggak harus tiba-tiba bangkrut ya udahlah gulung tikar gitu. Jadi perlunya konsisten untuk berwirausaha gitu. Begitu Mas David Rijal. Bisa dimengerti Mas David? Bisa Mas Rafli. Maksud saya itu kalau misal dana operasionalnya itu nggak mencukupi buat kelanjutannya gitu loh Mas Rafli. Bagaimana Mas David? Jadi itu labanya sama pengeluarannya tuh nggak cocok. Jadi kan nggak nutup operasionalnya. Oh jadi nggak nutup keuntungan gitu ya Mas? Ya nggak bisa buat jalan besoknya gitu Mas Rafli. Ya mungkin dari saya itu ya nggak pernah sampai bangkrut juga sih. Saya perlunya cuman konsisten untuk berjualan saja gitu. Mungkin teman-teman ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Mas David atau masukan? Kemarin kan banyak tuh artis-artis seleb kayak Syahrini bikin bisnis kue, artis-artis itu ya Mas Raffi. Iya betul saya mengikuti juga itu. Nah itu kan sekarang udah nggak laku ya. Itu kan mereka kan punya modal-modal yang besar. Nah kalau orang-orang kecil yang nggak punya modal kan itu kalau misalnya nggak nutup laba operasionalnya kan pasti susah untuk jalanin usaha depannya gitu Mas Raffi. Ya mungkin dari saya ya tutup gitu karena nggak ada modal lagi kan, nggak ada daripada dijalankan malah jadi buntung gitu loh. Mungkin solusinya mencari bisnis yang lain gitu. Begitu Mas David. Baik, makasih Mas Raffi. Ya, mohon maaf Mas David ya. Iya. Mungkin Mbak Anita mau menjawab pertanyaan dari Mas Zaki. Saya ingin menambahkan jawaban untuk Mas David Rizal. Pertanyaannya hampir sama dengan Mas Tirta ya, pada intinya. Kenapa sebuah bisnis itu bisa bangkrut atau rugi? Itu karena kurangnya disiplin dalam pengelolaan uang. Jadi kalau orang bisnis itu, uang bisnis dan uang pribadi itu harus dipisah. Lalu harus ada kayak rincian dananya itu digunakan untuk apa saja. Jangan sampai pengeluarannya lebih besar gitu. Apakah dapat diterima? Saya sedikit nambahi pertanyaan. Tadi kan Mas Raffi sempat nyebutin kalau berwirausaha itu yang penting konsisten.
Nah, mungkin motivasi atau bagaimana sih biar diri sendiri ini, yang misalkan diri yang mau usaha ini biar tetap semangat gitu loh Mbak atau Mas, itu motivasinya seperti apa kalau dari Mas Raffi dan Mbak Anita? Yang buat semangat atau buat motivasi ya keinginan kita sendiri dari dalam diri kita sendiri untuk lebih mengembangkan usaha-usaha yang sudah kita lakukan. Masa udah jalan cuman karena rugi atau sepi langsung tutup. Seharusnya kan tetap dijalankan, lalu mengevaluasi apa yang kurang dari usaha kita, atau mungkin seperti tadi pengelolaan keuangannya atau servisnya atau kurangnya inovasi, lalu diperbaiki ke depannya gitu. Terima kasih Mbak Anita. Mas Yohan. Mungkin teman-teman ada yang menanggapi pertanyaan dari Mas Jaki. Saya sedikit kebingungan juga itu. Nggak apa-apa kan Pak ya? Saya diskusi sama teman-teman. Oh, nggak apa-apa, bebas ya. Soalnya kan biar diskusi, Bebas, yang mau komentar silahkan, nggak apa-apa. biar hidup suasana kelas juga, biar hidup gitu Pak. Saya ingin menambahkan pertanyaannya Mas Tirta. Oh. Boleh Mas Rifai. Jadi saat bisnis atau usaha kita down itu tergantung seberapa besar, sejauh mana daya juang kita pada awal kita membuka usaha. Bismillah, kita mau sejauh mana, kita mau sampai mana untuk menjalankan usaha tersebut. Pun kita menyadari bahwa untuk usaha itu tidak berjalannya tidak grafiknya nggak naik terus, tapi naik turun itu konsepnya sudah tergambar dari awal. Bismillah kita membuka usaha. Jadi ya kita sadari, kita pahami betul untuk berproses ke arah yang lebih baik. Contohnya ya misalkan kita berkolaborasi dengan usahawan yang lebih sukses, atau membaca motivasi yang membuat kita bangkit dari jatuh, misalkan saat-saat pandemi seperti ini. Mungkin banyak sekali bisnismen yang sangat down dengan kondisi seperti ini, bahkan tidak tahu arah mau dibawa kemana lagi bisnis ini. Udah gitu aja, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Rifai atas tanggapannya. Mungkin teman-teman balik lagi ke pertanyaan Mas Jaki nih. Mungkin ada yang menanggapi atau ingin mengomentari. Mungkin pertanyaannya dibacakan lagi Mas Rafli. Oh, boleh. Jadi menurut pertanyaan dari Mas Muhammad Jikri Jaki, apa yang menyebabkan permintaan tenaga kerja non eksak lebih sedikit? Lalu bagaimana agar tenaga non eksak seperti manajemen bisa bersaing di pasarkan, dan kiranya seperti apa kiat-kiat yang dapat dilakukan untuk melakukan link and match antara pelajaran kampus dan permintaan kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja? Terima kasih. Mungkin Mas Jaki bisa pertanyaannya lebih disimpelkan dari teman-teman, mungkin bisa diulang gitu supaya teman-teman pertanyaannya lebih paham gitu, Mas Jaki. Oke, baik. Ya, tadi kan itu pertanyaan itu sebenarnya respon dari paparan yang diberikan. Itu disebutkan bahwa ternyata ada gap ataupun selisih antara tenaga kerja yang diinginkan di bursa kerja sama tenaga kerja yang tersedia, di mana ternyata di bursa kerja itu tenaga kerjanya lebih banyak yang dicari adalah orang-orang yang memang berlatar belakang keilmuan eksak atau
lebih banyak ke teknik gitu kan. Nah, maka kan muncul pertanyaan, kenapa kok jumlah permintaan teknik ini lebih banyak daripada teman-teman yang mempunyai background pendidikan yang non eksak seperti manajemen. Nah, kiranya bagaimana agar jurusan manajemen itu permintaan pasarnya juga sebaik itu, mungkin nggak sebanyak teknik ya, karena pasti jumlah manajerial sama jumlah praktisi teknik itu pasti lebih banyak teknik gitu. Tapi paling tidak kira-kira bagaimana cara mahasiswa manajemen ini bisa kompetitif di persaingan pasar yang memang udah global. Nah, kemudian jauh sebelum itu kiranya ada nggak sih kiat-kiat agar dunia kampus itu bisa link and match atau cocok gitu sama permintaan pasar, khususnya di jurusan kita gitu. Bagaimana biar teman-temannya di manajemen ini walaupun bukan ataupun tidak mempunyai privilege berupa orang tuanya mungkin tidak punya usaha atau udah punya PT dan lain-lain, tapi tetap bisa kompetitif untuk bisa masuk ke bagian-bagian yang bernilai di manajemen suatu perusahaan gitu. Ya, begitu Mas Rifai. Mungkin Bapak mau menambahkan, Pak? Saya juga rada bingung, Pak. Mungkin bisa ditanggapi, Pak. Monggo dilanjut dulu, ini saya double Oh, iya Pak, iya Pak. lagi ada acara online juga dengan dosen. Ya. Baik Pak, baik Pak. Enggak apa-apa, saya belum fokus ke sini. Nanti pertanyaannya aja ditulis. Nanti kan dikirim saya pertanyaannya Mas Yaki ya. Iya. Baik, Ya. Pak. Oke. Izin Mas untuk menjawab pertanyaan dari Mas Yaki ya, ikut diskusi. Baik. Terima kasih Mas Piki. Iya betul, nggak ada yang salah bener kok ini kok diskusi. Ya, kita kan diskusi di sini Mas Piki. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya Mas Jaki ya. Ya kalau Mas Rafli salah sih. Sebelumnya itu kan sebagai mahasiswa ya, tentunya pengalaman juga sangat penting ya untuk dunia kerja. Namun di sini kalau ngomong masalah pendidikan atau pengalaman kerja itu otomatis dari perusahaan manapun pasti cari yang lebih pro ya. Nggak mungkin kan dari perusahaan kita misal mencari orang atau tenaga kerja itu yang asal-asalan, misal tidak mempunyai background atau pengalaman dalam bekerja. Namun kita sebagai mahasiswa kan tentunya kalau bisa jangan mau kalah sama orang yang sudah terjun di situ. Kita harus saling belajar. Nah, maka dari itu kenapa dari lapangan pekerjaan itu memilih orang yang sudah mempunyai pengalaman kerja atau sudah ahli di bidangnya? Menurut saya itu wajar-wajar saja sih. Namun lebih baik kita sebagai mahasiswa itu tentunya berani berterjun dan berani bersaing. Tentunya kita jika mau ingin bekerja di bidang itu, tentunya kita harus mempunyai value untuk diri kita sendiri ya, untuk menilai, untuk menambahkan nilai plus untuk perusahaan itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Vicky atas tanggapannya. Gimana Mas Jaki? Apa mau ditanggapi dari pertanyaan Mas Vicky nih? Apa Mas Jaki nggak paham dari jawaban saya? Paham alhamdulillah. Jadi dari Mas Vicky tadi nambahin bahwa biar bisa kompetitif itu ya kita harus punya value sama punya pengalaman kerja gitu ya Mas ya. Iya Mas. Cukup Mas Jaki atau gimana Mas Jaki? Nambahin sendiri Mas Jaki. Oh, mungkin Mas Jaki pertanyaan sama jawabannya pengen dijawab sendiri. Kalau itu namanya ngetes. Ini benar minta sharing kan. Kira-kira seperti apa ya.
Kalau yang udah berjalan berarti kan, karena tadi Mas Vicky itu bilang pengalaman kerja, ya saya kepikir program yang baru itu, Kampus Merdeka ya namanya ya. Ya, Kampus Merdeka. Ya, cuman saya nggak tahu persis karena nggak ngalamin itu kan. Mungkin teman-teman juga nggak banyak yang mengalami, cuman ada juga mungkin yang dunia ngalamin gitu. Tapi memang paradoks juga sih, kalau udah lulus gitu terus ngelamar kerja, permintaannya pasti berpengalaman minimal 2 tahun itu, padahal kita baru lulus gitu. Malah kita Sampai ada BB-nya kan, sampai ada BB-nya kan, daftar kerja Pak, saya mau daftar kerja ya. Kami butuh yang sudah berpengalaman. Nah saya ini kerja biar berpengalaman Pak. betul. Kartu BPJS loh. Pakai kartu BPJS. Itu sekarang wajib ya Mas Rifa ya? Oh iya. Mungkin Mas Vicky NIM-nya nanti bisa ditulis di kolom chat biar nanti saya kirim ke Pak Lutfinya biar enak. Baik Mas. Mungkin ada lagi Nah pertanyaan. kalau Mas Rafli nih gimana nih Mas Rafli? Karena Mas Rafli saya sih punya sepakat sama usaha kan. Mas Rafli kan punya usaha nih ya kan, tadi angkringan. Nah itu gimana Mas Rafli nyeleksi tenaga kerjanya? Saya sih nyeleksinya yang gimana ya? Yang benar-benar ingin bekerja. Malah saya bukan dari lulusan SMA atau SMP, tetapi rata-rata anak jalanan yang saya rekrut gitu loh. Yang betah malam Yang yang kuat malam, kan angkringan identik sama malam ya. Ya, identik sama malam. Nah, saya malah bukan dari anak SMA atau anak kuliahan, malahan saya merekrutnya dari jalanan gitu loh, dari misal yang sudah bertato, mohon maaf kayak begitu. Mungkin saya merekrutnya kayak begitu Mas Zaki. Entah kenapa saya klop aja sama mereka gitu loh. Nah sekarang Mungkin ada trust, ada kepercayaan gitu loh aku sama pegawai gitu. Unik ya ini ya. Begitu. Begitu Mas Zaki. Mbak Anita gimana kira-kira? Sepakat gak? Nah, Mbak Anita juga punya usaha nih kayaknya nih. Masih pengangguran Mas. Tawa tuh ini. Ya udah, ini udah semua ya. belum. Siapa lagi Pak? Tuh Mas Tirta mau tanya lagi ya. Oh. Ini udah jam 9 ini kayaknya. Ini mahasiswa sore enggak ya bisa buat TKM, barangkali ada ide bisnis, siapa tahu kan tembus lumayan 5 orang atau berapa. Ya, Mas. Angkringan on the road ya, Mas Rafli ya. Kemarin ke Malaysia kok. PKM dari UI saya. Wijian, tembus berarti. Woi, Tembus. Alhamdulillah. apa tuh? Dana berapa? Itu apa? Kamu tahu buah semangka? Ya. Nah, dijadiin sabun. Kulitnya itu. Wah, kulitnya. Ya. Kulit sabun Mas Semangka. Mas Rafli sering. Kenapa harus kulit semangka? Ya karena apa ya? Banyak kandungan-kandungan yang kandungannya begitu tinggi gitu loh. Terus dana berapa? Mas? Saya sama tim yang lainnya juga gitu. Tembus dana Begitu. Mungkin PKM lainnya saya juga masih banyak lah ide-ide yang lain juga. Yes. Nah ini tuh diterapkan di kuliah sore dapat kuota apa enggak kita enggak? Nggak tahu kalau kelas sore kayaknya enggak deh Mas Rifai. Kemarin dapat dana berapa? Mungkin itu bisa ditanyakan lewat Japri ya Mas Rifai. Itu buat semangat kita semua tuh. Sudah tidak ada yang menanyakan lagi. Mungkin dari kelompok 1 cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf, tapi kebanyakan kekurangan kayaknya. Ditutup sekalian Mas. Ya, cukup Mas sekian. gorengannya dulu Mas.
Jangan lupa absen di SIM ya. Ya, Jangan Bapak. lupa absen di SIM. Baik, Bapak. Tapi tidak usah pakai komentar, tidak apa-apa. Itu kemarin ada yang katanya kalau komentar itu sudah absen gitu, enggak ya. Tapi ada absen sendiri loh ya. Oh iya, Ya. Pak. Buat teman- Ya, Yang paling absen itu ya, Pak, ya? Isi. Jadi semester kemarin tuh ada yang tanya ke saya, Pak saya kok nilainya sekian loh lah, kamu katanya banyak yang kosong, ternyata dia komentar. Jadi komentarnya itu dianggap absen, lah itu enggak salah ya. Oke, silahkan. Mas Ini Pak, Raffi. pertanyaan-pertanyaannya sama responnya nanti kirim ke Bapak atau gimana Pak? Iya, itu saya enggak apa-apa. Nah, udah Ya. cukup. Mungkin tadi pembukaannya dari Mbak Anita, mungkin bisa ditutup. Tapi curang nih, sukanya nih lempar-lempar. Mungkin dibuka, bisa ditutup kembali begitu. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aplaus untuk Masih Mas kelompok Rafli. 1 ya. Ya Pak. Sukses Ya, buat angkringannya Mas Rafli. Ya. Main-main Mas ke Serang. Ya, kalau memang